Ayat ini sangat menarik karena terasa sebagai sebuah tantangan dari Al-Quran, ya, dari Allah melalui Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang diundang itu bukan cuma manusia, tetapi ya ma'syarul jinni wal insi, wahai masyarakat, ya, bangsa, golongan jin dan golongan manusia. Jika kalian mampu melakukan, ya, perjalanan keluar angkasa, menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lakukanlah. Misalnya Elon Musk yang dia ini memulai satu proyek untuk melakukan perjalanan keluar angkasa, berwisata, ya, berdharma wisata, tur keluar angkasa diantaranya menuju ke planet Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Cangkir Tasawuf Modern. Ini adalah episode yang ke-96. Hari-hari ini kita sedang memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sangat menakjubkan, yang pernah dialami oleh Rasulullah di 14-15 abad yang lalu, yaitu peristiwa yang kita kenal sebagai Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan mendatar dari Mekah ke Palestina, dan Mi'raj adalah perjalanan vertikal menuju ke Sidratul Muntaha yang berada di langit yang ketujuh. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dalam sejarah, ya. Baik sejarah kenabian, sejarah peradaban manusia, termasuk sejarah ilmu pengetahuan, ya. Itu memberikan satu gambaran, ya, fenomena yang luar biasa, yang sampai sekarang bahkan ilmu pengetahuan pun masih bertanya-tanya apakah hal itu bisa dilakukan. Arah dari peradaban, arah dari perkembangan sains dan teknologi sesungguhnya sedang berjalan mengarah ke seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi pada saat itu tidak terbayangkan sebuah peristiwa yang dahsyat yang seperti dialami oleh Rasulullah dari Mekah ke Palestina dengan kecepatan sangat tinggi, bahkan digambarkan masuk ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi, ke langit yang ketujuh yang pada waktu itu sama sekali tidak terbayangkan. Sehingga pendekatannya adalah dari sisi keimanan saja. Siapa yang percaya, yang beriman kepada Rasul, ya dialah yang mengatakan membenarkan peristiwa itu. Termasuk yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka dia digelari sebagai As-Siddiq yang membenarkan berita dari Rasulullah itu. Nah, ada yang mengatakan keimanan model Abu Bakar atau ala Abu Bakar ini adalah keimanan yang sami'na wa ata'na, dalam arti tidak menggunakan akal untuk berpikir. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena Abu Bakar ini adalah teman sepermainan dari Nabi Muhammad SAW. Dia tahu persis bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Sehingga dapat sebutan dari masyarakatnya waktu itu sebagai Al-Amin, yang benar, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah berbohong. Jadi sesungguhnya keimanan Abu Bakar pada waktu itu terhadap ceritanya Nabi Muhammad itu dikarenakan sudah melihat buktinya bahwa kalau yang berkata, yang bercerita adalah Nabi Muhammad, Rasulullah, ya, apalagi pada waktu itu sudah menjadi Rasul, maka tidak mungkin berbohong. Jadi apa yang dilakukan, ya, keimanan yang disampaikan oleh Abu Bakar itu sesungguhnya adalah keimanan yang sangat logis dan rasional.
Bahkan kata Abu Bakar, seandainya Muhammad itu menceritakan lebih dari itu, saya orang yang sangat mempercayainya karena tahu persis bagaimana karakter ya, kualitas integritas dari sang nabi itu. Jadi pendekatannya pada waktu itu adalah keimanan ya, tetapi keimanan yang logis dan rasional, bukan keimanan yang cuma ikut-ikutan. Ya, apalagi tidak paham masalahnya. Satu. Nah, yang kedua yang sangat fenomenal adalah terkait dengan tantangan terhadap peradaban. Sains dan teknologi yang waktu itu belum berkembang dengan baik, itu mendapat tantangan dari peristiwa yang sangat fenomenal itu. Bahkan sudah berjalan ya 15 abad ya, hampir 15 abad sekarang ini ilmu pengetahuan belum menguasai dengan baik tentang teknologi ya, kalau itu boleh dikatakan sebagai teknologi ya, mukjizat itu setara dengan kurang lebih teknologi tetapi sangat tinggi yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia pada zamannya. Tetapi ternyata perkembangan sains dan teknologi membuka jalan untuk memahami peristiwa itu sebagai peristiwa yang logis dan rasional secara saintifik. Bahkan dimungkinkan ke masa depan itu akan bisa dicontoh dilakukan oleh manusia. Karena itu dalam episode kita kali ini saya memberikan judulnya itu adalah Isra Mi'raj menantang peradaban. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu di mana sains dan teknologi itu belum berkembang, tetapi Rasulullah ya dan kemudian Al-Qur'an menceritakan itu. Bahkan dalam sejumlah ayat itu memperkaya dengan angle-angle, dengan cerita-cerita dan fenomena-fenomena yang sangat saintifik. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menguasai sains dan teknologi mutakhir. Bahkan di zaman milenial ini pun masih banyak yang tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi dan apakah benar sains dan teknologi itu bisa menjelaskan dan kemudian mulai bisa meniru itu. Oke, sahabat sekalian. Jadi salah satu hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya adalah menginspirasi, memotivasi, menantang peradaban manusia. Bahwa Nabi itu bisa melakukan itu, apakah manusia bisa melakukan itu? Nah, ayatnya itu kan kita sudah membahas ini ya, tentang Isra dan Mi'rajnya itu. Bahkan kalau Anda lihat dalam serial Cangkir Tasawuf, saya membahasnya dalam 10 episode. Mulai dari episode 42 sampai episode 51. Silahkan kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan detailnya ya, dari bagaimana proses perjalanan itu terjadi dalam sudut pandang yang logis, sudut pandang rasional, scientific, bahkan teknologis. Nah, silahkan detailnya di sana. Tapi dalam kesempatan kali ini saya cuma ingin menggambarkan bahwa fenomena ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi dan menantang peradaban manusia modern ini. Di mana ternyata perkembangan sains dan teknologi memungkinkan untuk memahami dan kemudian mulai mencontoh, ya, mulai membuktikan, mempraktekkan secara teknologis dalam aplikasi apa yang disebut sebagai teleportasi itu. Al-Quran menantang yang seperti ini ya, perjalanan keluar angkasa itu diantaranya digambarkan dalam surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau penguasaan sains dan teknologi. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena
terasa sebagai sebuah tantangan dari Al-Qur'an, ya, dari Allah melalui Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah. Yang diundang itu bukan cuma manusia, tetapi ya ma'syarul jinni wal insi, wahai masyarakat, ya, bangsa, golongan jin dan golongan manusia. Jika kalian mampu melakukan, ya, perjalanan keluar angkasa, menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lakukanlah. Dan kalian tidak akan bisa melakukan itu kecuali dengan bisulton. Sultan itu adalah kekuatan, kekuasaan. Ya, kekuasaan itu dalam banyak hal. Kekuasaan finansial, ya, kemampuan finansial. Kalau nggak punya modal finansial yang cukup kuat, ya tentu tidak mampu membiayai proyek untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. Yang sekarang ini sedang getol-getolnya dilakukan oleh banyak ilmuwan, bahkan pebisnis, ya, pengusaha di barat sana, ya, misalnya Elon Musk, yang dia ini memulai satu proyek untuk melakukan perjalanan keluar angkasa, berwisata, ya, berdharma wisata, tur keluar angkasa, diantaranya menuju ke planet Mars. Nah, itu pembiayaannya luar biasa, miliaran dolar, ya. Dan nanti tiketnya juga cukup mahal untuk sampai ke sana. Sultan, kekuasaan, kekuatan dalam bidang sains. Harus menguasai sainsnya. Kalau tidak, maka tidak bisa lepas dari planet bumi, itu nggak bisa. Karena ternyata gravitasi bumi itu gandoli kita supaya kita tidak bisa lepas dari permukaan bumi kecuali dengan kecepatan tertentu. Ya, kalau kita bisa memiliki kecepatan tertentu yang melawan gravitasi itu, maka kita bisa lepas dari planet bumi ini menuju ke benda langit lainnya. Bisa ke bulan, bisa ke Mars, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sampai di saat ini saja manusia baru bisa merencanakan untuk pergi ke planet Mars dengan menggunakan pesawat ulang-alik. Secara sains itu cukup kompleks, dan secara teknologis juga sangat kompleks karena banyak melawan alam, ya. Satu, melawan gravitasi, yang kedua melawan gesekan dengan udara yang menimbulkan panas yang sangat tinggi yang bisa membakar badan pesawat itu, kecuali dia dilapisi dengan lapisan bahan, ya, material tertentu yang sangat tahan panas. Yang ketiga, penumpangnya sendiri, astronotnya dan para penumpangnya ini harus tahan dengan kecepatan yang melawan gravitasi dan sebagainya. Itu butuh sains, butuh teknologi untuk melawan itu, ya. Digambarkan oleh ayat ini bisulton. Lakukanlah, tetapi kamu tidak akan bisa melakukan kecuali dengan sultan, yaitu menguasai banyak hal supaya bisa melakukan perjalanan itu. Nah, sahabat sekalian, jadi terbukti bahwa sesungguhnya manusia itu memang memiliki keinginan-keinginan untuk menembus langit, ya, menembus atmosfer, kemudian menembus ke ruang angkasa. Kalau diteruskan lagi menembus dimensi, wah, itu masih sangat jauh. Tetapi Al-Quran sudah memberikan inspirasi, bahkan motivasi, bahwa menembus itu bukan cuma lapisan atmosfer, kemudian sampai di luar angkasa, tetapi banyak hal yang harus ditembus di situ, gaya-gaya yang bekerja di sekitar tata surya sampai kemudian ke galaksi, kemudian keluar galaksi, bahkan kalau diteruskan lagi menembus batas-batas dimensi. Apakah itu mungkin dilakukan? Nah, itu adalah tantangan terhadap peradaban manusia, sains dan teknologi. Yang jelas kata Al-Quran, kamu tidak akan bisa menembus kecuali dengan menggunakan sultan, kekuatan, kekuasaan dalam berbagai aspeknya, di mana memungkinkan manusia ini untuk membuat suatu cara, ya. Bisa cara itu dengan pesawat, bisa caranya dengan menggunakan teknik tertentu seperti dalam science fiction, ya, time tunnel, ya, lorong waktu, atau teleportasi, di mana teleportasi itu sekarang mulai dikuasai oleh manusia dalam skala yang
kecil, yaitu skala kuantum, namanya teleportasi kuantum. Silahkan Anda bisa browsing atau googling ya di internet, bahwa ternyata Cina misalnya itu sudah melakukan penelitian-penelitian tentang apa yang disebut sebagai teleportasi kuantum dalam bidang komunikasi. Ya, dimungkinkan ke depan ini tidak lama lagi ini internet itu tidak lagi menggunakan pendekatan medan elektromagnetik, tetapi akan menggunakan medan kuantum. Nah, kalau elektromagnetik itu masih membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan, jadi proses delay. Sehingga internet kita ini kalau dibebani dengan banyak load, ya banyak banyak orang yang menggunakannya, maka menjadi lambat. Bisa lemot katanya ya, lambat. Tetapi nanti ketika menggunakan teknologi teleportasi kuantum itu real time. Dalam jarak yang jauh sekalipun sampai keluar angkasa, di mana nanti manusia bisa mengirimkan informasi-informasi keluar angkasa secara real time. Itu adalah teleportasi ya. Partikel kuantum di sini itu bisa dihubungkan ya, namanya entanglement, keterhubungan antara satu partikel kuantum dengan partikel kuantum yang kembar ya, kembarannya yang sama spesifikasinya. Itu kalau di sini stimulasi atau diberikan perlakuan, maka yang di sana juga akan ikut berubah. Itu real time. Ya, teleportasi, informasi dikirim secara real time. Nah, yang terjadi pada Nabi Muhammad pada waktu itu lebih dahsyat lagi. Karena Nabi bisa berpindah tempat dengan kecepatan yang semacam teleportasi itu ya, dari Mekah ke Palestina dalam jarak 1.500 km. Ya, diceritakan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah diberkati oleh Allah sekeliling atau sepanjang perjalanan itu. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia, kepada Nabi Muhammad itu sebagian ya, linuriyahu min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Itu perjalanan yang luar biasa yang sekarang ini semakin bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Tetapi pertanyaannya adalah apakah bisa melintasi bumi? Ya, ini kan tadi tantangannya adalah melintasi langit dan bumi. Melintasi bumi, apakah bisa dengan kecepatan yang seperti itu? Ya, ternyata semakin bisa. Dulu orang menggunakan kuda atau onta dulu ya, lambat dan keledai, kemudian lebih cepat lagi kuda, kemudian lebih cepat lagi sepeda motor, kemudian mobil, kemudian pesawat juga dengan kecepatan sampai supersonik, ya, dengan kecepatan beberapa kali kecepatan suara misalnya. Itu adalah menunjukkan bahwa tantangan yang diberikan oleh Al-Quran kepada manusia itu ternyata dijawab oleh peradaban, bisa dilakukan. Dengan semakin cepat melintasi bumi, bisultan ya, dengan segala macam kemampuan yang dikerahkan untuk bisa melakukan itu. Nah, yang tantangan yang berikutnya yang lebih dahsyat dan lebih kompleks adalah ketika melintasi langit, menembus langit. Sudah bisa dilakukan sebagian, ya, sebagainya dengan pesawat terbang, sebagainya dengan pesawat ulang-alik atau pesawat tanpa awak. Nah, ini baru di dimensi yang langit dunia. Padahal yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah menembus sampai ke langit dimensi yang lebih tinggi. Sehingga beliau sampai di sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Itu adalah langit yang ketujuh, di mana Rasulullah sudah bisa menyaksikan surga.
Jadi surga itu sudah ada apa belum? Sudah. Buktinya apa? Rasulullah sudah melihatnya. Di mana dilihatnya? Dilihat dari suatu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata may yaghsha mazaghal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Inda Sidratil Muntaha, di dekat, ya, berdampingan atau di dekat Sidratil Muntaha, inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya situ ada jannah, ada surga, surga akhirat. Ya, ada lagi surga dunia. Kita lagi membahas juga di minggu-minggu ini Nabi Adam. Di mana surganya Nabi Adam? Nabi Adam itu surganya di dunia. Taman yang indah yang ada di muka bumi. Tetapi yang dilihat oleh Rasulullah ini adalah satu taman yang lebih indah lagi, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang bisa diintip, bisa dilihat, diamati dari sebuah tempat di langit yang ketujuh yang bernama Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata may yaghsha. Ketika itu Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, misteri, ya, penuh dengan misteri. Idh yaghsha sidrata may yaghsha mazaghal basaru wa matagha. Pandangan Rasulullah tidak bisa berpaling dari apa yang dilihatnya itu, karena sangat menakjubkan, sangat mempesona, mengagumkan. Mazaghal basaru wa matagha. Apa yang beliau lihat? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia, Nabi Muhammad, telah menyaksikan sebagian dari kekuasaan Allah yang luar biasa dahsyatnya. Itu adalah cerita di dalam Al-Quran ketika Rasulullah sampai ke suatu tempat bernama Sidratul Muntaha, di mana itu digambarkan sebagai satu tempat yang menembus langit. Ini sudah kita bahas panjang lebar di 10 episode. Ya, silahkan menarik kisah tentang itu karena sangat detail, saya memberikan gambarannya sampai di 10 episode. Bagaimana seseorang bisa melintasi langit, menembus dimensi, antar dimensi sampai ke dimensi yang ke-11. Ya, ini diceritakan kalau dalam teori kosmologi itu digambarkan salah satunya oleh teori membran, ya, M-teori, membran teori atau superstring teori. Ini memberikan solusi atas perbedaan sudut pandang yang dilakukan oleh Einstein dan Niels Bohr, ya, di mana Einstein itu memandang jagat raya ini sebagai kontinum ruang dan waktu, sedangkan Niels Bohr itu memandangnya diskrit dari sisi kuantum. Tidak bisa dipertemukan ini, jagat raya ini kontinum atau diskrit. Tidak bisa dipertemukan sampai sekarang. Nah, kemudian muncullah teori alternatif, ya, yang disebut sebagai M-teori, membran teori, yang memandang jagat raya ini sebagai lembaran-lembaran, ya, kumpulan atau tumpukan dari lembaran-lembaran dimensi, mulai dari dimensi 1, 2, 3 sampai dimensi yang ke-10. Ditambah satu dimensi waktu menjadi 11. Itu kalau dikaitkan, ya, di cross check dengan Al-Quran, menarik karena ternyata 11 dimensi yang digambarkan oleh M-teori itu adalah setara dengan langit berlapis 7. Jadi ini sebuah kebetulan yang menarik, ya. Karena yang menyusun M-teori itu bukan orang Islam, ya, non-Muslim yang tidak mempertimbangkan informasi dari dalam Al-Quran sesungguhnya, tetapi ternyata teorinya justru tanpa sengaja itu menjelaskan bahwa langit yang 7 itu sesungguhnya berlapis-lapis, kata Al-Quran juga berlapis-lapis, lembaran demi lembaran, sehingga nanti digambarkan digulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, ya, ketika terjadi proses kiamat di fase akhirat itu. Nah, ini tanpa sengaja, ternyata perkembangan teori membran tentang kosmologi justru menjawab, menjelaskan, mengelaborasi apa yang diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi sahabat sekalian, kita melihat korelasi yang sangat jelas
hubungan antara informasi-informasi, berita-berita dari dalam Al-Quran, dari kitab suci, dengan realitas peradaban. Ternyata bergerak seiring. Karena itu Islam itu sesungguhnya tidak memandang realitas ini secara sekularistik. Ya. Sekularistik itu memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan. Ada yang berpendapat bahwa agama itu soal keimanan yang nggak perlu pakai akal katanya. Wah, ini sebetulnya salah besar, ya, salah besar. Berarti dia belum membaca dan memahami Al-Quran secara holistik dan komprehensif, bahwa Al-Quran itu justru mendorong umat Islam itu menggunakan akalnya dalam memahami Al-Quran. Sehingga kalau Anda baca dalam surat misalnya nih Ali Imran ayat 7 yang bercerita tentang Al-Quran, ayat muhkamat, mutasyabihat dan seterusnya, itu penutupnya adalah wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Ya, jadi ini menarik. Al-Quran itu mendorong umat Islam untuk melakukan penelitian-penelitian, pengamatan, observasi terhadap realitas. Bahkan menantang, ya, tadi seperti surat Ar-Rahman ayat 33 itu menantang. Coba kalian bisa nggak melintasi langit dan bumi? Nggak bisa, kecuali kalian menguasai atau memiliki sultan, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya ilmu dan sebagainya yang memungkinkan bisa menciptakan suatu wahana untuk melintasi bumi dan melintasi langit. Jadi kita melihat sebuah kesesuaian yang luar biasa sesungguhnya antara Al-Quran dengan perkembangan peradaban. Al-Quran menantang kita, ya, peradaban manusia ini untuk berkembang, sekaligus mengatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Al-Quran ini nanti akan terbukti ke masa depan. Sejak wahyu yang pertama itu sudah perintahnya luar biasa, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, membaca tanda-tanda alam, mempelajari. Kata Iqra' itu bukan cuma membaca tulisan, tetapi membaca segala sesuatu, memahami. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, karena itu dikaitkan dengan Al-Khaliq yang maha menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Banyak sekali ciptaan jagat raya dengan segala isinya. Itu disuruh membaca, satu. Yang kedua, kata Allah lagi di ayat yang berbeda, bahwa Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran itu sesungguhnya adalah ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nah, Allah berfirman, ya, di surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan tidak ada yang mengingkari itu kecuali orang-orang yang zalim. Jadi Al-Quran itu mengkaitkan secara langsung antara keilmuan dengan pemahaman firman-firman Allah dan dengan realitas. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilma. Sesungguhnya benar nih, gitu ya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata fis suduril ladzina utul ilma, bagi orang-orang atau di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nah, ini bagian dari sultan. Jadi kalau ilmu kita banyak, maka kita membaca Al-Quran itu menjadi gamblang, menjadi terang, menjadi nyata. Karena memang penuh dengan ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari itu kecuali orang-orang yang zalim, yang memang pingin mengingkari. Ya sudah, kalau memang pingin mengingkari. Tetapi orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu, di mana dia memiliki keterbukaan di dalam berpikir, maka dia akan melihat, Masya Allah, Al-Quran itu memberikan dorongan, motivasi, bahkan prediksi-prediksi, ya, tantangan dan prediksi-prediksi ke masa depan yang akan terbukti di dalam kehidupan nyata. Termasuk terkait dengan
perjalanan Nabi, Isra dan Mi'raj itu. Sebagainya sudah terbukti dan ini sedang terus berkembang. Peradaban manusia, sains dan teknologi itu akan semakin berkembang maju ke masa depan dan akan membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Karena itu, sebagai penutupnya, di ayat yang berbeda, Allah kemudian mengatakan bahwa manusia ini memang akan mendapati kebenaran Al-Quran di masa depannya. Nah, Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran ini ke masa depan. Sahabat sekalian, luar biasa apa yang diberikan oleh Allah, diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Dorongan kepada kita, motivasi kepada kita untuk melakukan pembacaan terhadap alam dan kemudian memahaminya melalui perkembangan sains, ilmu pengetahuan, dan kemudian menerapkan ke dalam teknologi. Kemudian Al-Quran memberikan dorongan, tantangan supaya kita bisa mengaplikasikan atau menjawab tantangan itu dengan pencapaian-pencapaian peradaban kita. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan bahwa apa yang didorongkan dan diprediksikan, dinubuatkan oleh Al-Quran itu ke masa depan pasti akan tercapai oleh manusia, akan terbukti ke masa depan. Karena memang Allah menciptakan segalanya ini kan untuk manusia. Dan kemudian rahasia-rahasia alam ini akan semakin terungkap, semakin terbukti. Kalau kita bisa memahami dan kemudian menerapkan untuk kemaslahatan umat manusia dengan baik, maka kita akan mendapat manfaat dari semua ciptaan itu. Tapi kalau sebaliknya kemudian niatannya jelek, maka yang terjadi adalah chaos dan kemudian kekacauan-kekacauan, kerusakan-kerusakan. Nah, Allah mengatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kalau ini dilakukan, maka ujung dari semua itu adalah, kata Al-Quran apa? Rahmatan lil alamin. Akan mendapatkan rahmat bagi seluruh alam. Karena itu Al-Quran menantang kita, peradaban manusia ini untuk dikembangkan dalam kemaslahatan yang menjadi misi utama dari Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad dan seluruh pengikutnya ini kecuali untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah salah satu dari hikmah Isra Mi'raj yang hari-hari ini sedang kita diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai sebuah hikmah yang sangat fenomenal, di mana dalam berbagai ayat kemudian Allah memberikan motivasi dan tantangan kepada kita untuk mengembangkan peradaban yang rahmatan lil alamin itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.